pemain timnas disambut dengan cara begini, pastilah sangat-sangat mewah sekali guys. Bagi pejalan kaki, pesepeda, dan juga menjadi indikator dari majunya satu kota. Jakarta dibersihkan guys. Sekiranya timnas Cina guys jalan-jalan bareng kayak gitu ya, melihat suasana Jakarta ini pasti kaget loh. Ya pasti kaget lah. Kota Jakarta, wow, cantik gedungnya. Pemain Cina langsung disuguhi masakan khas Nusantara. Lantaran enaknya dan tak percaya masakan ini dibuat orang Indonesia. Guys, pemain Cina ini awalnya sangka Indonesia itu kumuh, panas, semrawut. Tapi begitu mereka tiba, bus mewah, hotel 5 bintang, makanan enak, dia langsung bingung. Negara ini lebih rapi dari kampung halamannya sendiri. Ini dia kenyataan yang bikin shock. Yuk, kita simak video ini. Wah, pemain-pemain timnas Cina guys sudah sampai ya ke Indonesia. Wih, santai-santai. Wow. Sampai di Indonesia terus jadi orang santai ya. Kalau di negara China tuh gimana tuh? Langsung ya. Wih. Wih. Mereka naik bus mewah ya. Pemain timnas disambut dengan cara begini, pastilah sangat-sangat mewah sekali guys. Tuh, lihat tuh bus. Wih. Menjelang laga penting melawan timnas Indonesia di Stadion GBK, salah satu pemain timnas Cina mengaku timnya merasakan tekanan luar biasa, atmosfera fanatik. Supporter merah putih jadi momok yang bikin mereka merasa tak punya jalan keluar. Ungkapan ini langsung viral dan jadi sorotan netizen. Apalagi laga ini diprediksi akan berlangsung panas dan penuh gengsi di tengah performa impresif timnas Indonesia. Media Cina mulai resah karena Garuda lagi naik kasta. Di GBK nanti mereka harus menang besar. Tapi lawan yang mereka hadapi bukan tim sembarangan. Ini Indonesia yang makin mengguncang. Cina datang dengan beban di punggung. Selisih gol mereka -13. Sementara Indonesia -6. Masih unggul jauh, masih bisa senyum. Mereka hitung-hitungan kalau menang 3-0 peluang terbuka. Tapi mereka lupa main di Jakarta bukan cuma soal bola, tapi juga mental dan sorakan. GBK bukan tempat untuk numpang lewat. Di sana Garuda terbang dengan semangat yang kuat. Dari peluit pertama, kita bukan cuma main, kita perang. Cina berharap dari angka dan statistik, tapi lupa Garuda bukan rumus matematika. Kita punya logika rasa, dan itu nggak bisa dihitung pakai kalkulator biasa. Kata mereka, ini laga hidup mati. Tapi buat kita, ini soal harga diri. Ini tentang membela merah putih, tentang membungkam yang meremehkan, dan tentang membuktikan bahwa Garuda sekarang bukan cuma ikut terbang, tapi ikut bikin lawan jatuh dan hilang arah pulang. Jadi Cina, kalian boleh panik, boleh hitung gol, boleh mainkan taktik, tapi di tanah kami sendiri, Garuda main bukan cuma pakai kaki, tapi pakai hati. Mantap. Sementara itu, tim nasional China tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin malam dan puluhan pemain serta jajaran staf langsung menuju ke Hotel Langham, tempat mereka menginap selama di Jakarta. Skuad besutan pelatih Branko Ivanovic ini akan fokus berlatih jelang laga menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang. Mereka bertekad bisa mencuri poin di Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menambahkan kans atau kesempatan lolos kualifikasi ini pemain naturalisasi ya? 2026. Tidak main-main pemirsa untuk bisa menaklukkan skuad Garuda ini. Tim naga China ini turut membawa pemain kunci seperti Zhang Yuning, Jiang Guangtai, dan Serginho. Pelatih Ivanovic mengatakan pertandingan ini menjadi penting bagi kedua tim yang tengah berjuang untuk bisa lolos kualifikasi Piala Dunia. Ia juga menyoroti peluang Indonesia untuk lolos kualifikasi dengan banyaknya pemain diaspora berpengalaman di Eropa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.
Komentar panas datang dari pemain Cina Yang Mingyang jelang laga kontra Indonesia. Katanya, meski dihuni pemain bertalenta, timnas Indonesia jarang tampil bareng di laga internasional. Dan itu bisa jadi kelemahan utama di pertandingan nanti. Mingyang juga bilang, cuaca tropis Indonesia bisa jadi ujian berat buat tim lawan. Lebih lanjut lagi, dia menyebut dirinya lebih cepat dan lebih agresif dibanding gelandang kita. Pernyataan ini jelas jadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Saatnya buktikan di lapangan, bukan hanya bicara di media. Nah, gini dong, trotoar di beberapa ruas jalanan di Jakarta kembali lagi dibersihkan. Wah. Sayang banget kan, trotoar udah dibangun banyak-banyak, lebar-lebar, tapi karena jarang dibersihkan jadi kelihatan kusam. Padahal ini jadi sarana yang penting banget bagi pejalan kaki, pesepeda, dan juga menjadi indikator dari majunya satu kota. Jakarta dibersihkan guys. Sekiranya timnas Cina guys, jalan-jalan bareng kayak gitu ya, melihat suasana Jakarta ini pasti kaget loh. Ya pasti kaget lah, karena melihat suasananya itu sangat rapi, modern, ya, menyangkakan Indonesia itu negara yang biasa-biasa, sederhana dan sebagainya. Tapi pas sampai dan melihat Jakarta ini seperti apa, pasti kaget loh. Dengan dibersihkannya kembali trotoar-trotoar di beberapa ruas jalanan di Jakarta, bikin lebih nyaman lagi buat pejalan kaki untuk menggunakannya. Terima kasih untuk para petugas gabungan pasukan hijau, pasukan orange, pasukan kuning, pasukan biru di beberapa kelurahan yang sudah membantu membersihkan trotoar-trotoar Terbaik. Kita. Keren. Oh, ini lagi guys, pemandangan kota Jakarta kelihatan berada dari atas, pemandangan dari atas ya. Gedung-gedungnya. Pasti pemain-pemain Cina ini guys kaget lihatnya ya. Ingat negara mereka saja kan? Ingat Indonesia itu biasa-biasa saja kan? No. Ini bukan Dubai ya, ini bukan Dubai. Ini adalah kota Jakarta. Cantik gedungnya. Saya rasakan guys, pemain-pemain timnas Cina ini saya pasti dan saya yakin mereka sudah melihat perkara ini. Mungkin mereka ada beberapa pendapat dan juga pandangan masing-masing lah mengenai tentang Jakarta. Selain mereka datang untuk laga ya, untuk perlawanan di antara timnas Indonesia versus China ya, tetapi mereka juga melihat suasana dan juga pemandangan ini dan ada pandangan dan juga komentar mereka. Pasti melihat kaget berat guys tentang hal ini. Oke. Stella jeruk udah menanti di bus yang akan digunakan oleh timnas Cina selama berada di Indonesia. Kalian bisa lihat di setiap kursinya diselipkan satu stella jeruk. Kalian bisa bayangin nggak betapa wanginya aroma jeruk di bus dari pemain timnas Cina ini? Kalau ini beneran, ini keren sih. Salut buat yang punya ide seperti ini. Dan kabarnya Wonder Kids dari timnas Cina yaitu Wang Yudong itu bertekad bongkar pertahanan timnas Indonesia. Dan kita tidak akan melihat 5 pemain utama timnas Indonesia di pertandingan melawan Cina besok. 5 pemain inti itu adalah Eleanor Renders, Sandy Walsh, Martin Pais, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Orakmangun. Namun pastinya kita harapkan Patrick Kluivert bisa membalaskan dendam kekalahan timnas Indonesia di leg pertama di era Coach Sintayong. Dan semoga dengan adanya Stella jeruk di bus pemain timnas Cina akan membantu untuk timnas Indonesia meraih kemenangan. Mudah-mudahan. Di balik ungkapan media Cina yang mengatakan GBK sebagai kandang iblis, ternyata hal ini dikarenakan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi di GBK dan masuknya pemain baru Indonesia yang berlevel internasional seperti yang terbaru oleh Romeni, Kevin Dix, dan Miss Hilgers. Serta tidak sportifnya supporter Cina terhadap supporter Indonesia saat laga di Cina dengan menyuruh menurunkan banner timnas Indonesia. Para pemain Cina stres hingga panggil psikolog di saat skuad timnas Indonesia asik bernyanyi dan berjoget. Pemain Cina Lille mengaku bahwa saat ini pasukan Branko Ivankovic tengah diliputi rasa tegang jelang menghadapi timnas Indonesia. Semua tahu situasi saat ini, kalau kita tidak bisa menang di Indonesia, kami akan tersisih. Bagi para pemain, semua pertandingan membuat stres, apalagi pertandingan hidup mati seperti ini, kata Lille dikutip dari media Cina 163.com. Demi mengurangi ketegangan dan stres para pemain, Federasi Sepak Bola Cina pun mendatangkan psikolog untuk membantu menenangkan. Baru tiba di Indonesia sore hari pas hujan-hujan,
Pemain Cina langsung disuguhi masakan khas Nusantara. Lantaran enaknya dan tak percaya masakan ini dibuat orang Indonesia, para pemain Cina sampai tambah-tambah, bahkan memuji Indonesia seperti ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan untuk yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini sekarang juga. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu pemerintah dengan mengurangi satu pengangguran yang berada di Indonesia. Kalau sudah, terima kasih. Ayo kita ke pembahasannya. Sore itu, langit Jakarta tampak kelabu. Rintik-rintik hujan mulai turun membasahi aspal Bandara Soekarno-Hatta. Udara terasa sejuk dan suasana seolah menyambut sebuah momen penting. Dan benar saja, rombongan timnas Cina baru saja mendarat di tanah air. Mereka tiba sekitar pukul 16.50 dalam penerbangan lebih dari 5 jam dari Beijing menuju Jakarta. Dengan cuaca di luar yang dingin dan lembab, kelelahan tampak di wajah-wajah pemain Cina. Tapi siapa sangka, keletihan mereka langsung berubah menjadi kejutan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. PSSI tak main-main dalam menyambut lawan. Begitu rombongan timnas Cina keluar dari bandara dan masuk ke bus resmi yang disiapkan PSSI. Bukan bus reot macam Kopaja seperti yang dulu mereka siapkan saat Indonesia main di Cina. Mereka langsung dibawa ke Hotel Bintang 5 di kawasan elit Jakarta. Tiba di hotel, para pemain pun langsung beristirahat dan mandi. Tapi kejutan sebenarnya belum selesai di situ. PSSI langsung menyajikan jamuan makan malam dengan menu khas Nusantara. Bukan sembarang makanan. Kali ini PSSI bekerja sama dengan koki-koki profesional dan chef dari berbagai daerah Indonesia. Dari rendang Padang, sate Madura, ayam betutu Bali, gudeg Jogja, hingga sambal terasi khas Sunda yang dijamin bisa nendang lidah. Tim nasional Cina termasuk pelatih, manajemen dan para pemain sudah tiba di Indonesia ya menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka datang dengan ekspektasi rendah, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mulai dari armada bus yang super mewah, penginapan di hotel 5 bintang hingga sambutan yang hangat dan profesional dari pihak Indonesia. Semuanya membuat mereka tercengang. Makanan yang disediakan pun menggugah selera, bersih, tertata dan terasa istimewa. Sudah pasti pengalaman ini akan membuka mata mereka bahwa Indonesia bukan seperti yang mereka bayangkan selama ini. Dalam babak kualifikasi ini, Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berpotensi melangkah ke Piala Dunia 2026. Maka tidak heran ya, seluruh perhatian Asia Tenggara sekarang tertuju ke Indonesia. Pertandingan tanggal 5 Juni nanti menjadi sangat krusial ya. 3 poin penuh di kandang sendiri akan membuka jalan besar menuju babak berikutnya. Dan kalau Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia, ini bukan hanya kebanggaan nasional, tapi juga kebanggaan seluruh kawasan Asia Tenggara. China mungkin mencoba berbagai cara psikologis untuk tekan tim Indonesia, tapi di bawah komando Ketua Umum Erick Thohir dan pelatih kepala Patrick Kluivert, skuad Garuda sudah ditempa dengan mental juara. Para pemain Indonesia sudah terbiasa dengan tekanan dan dukungan penuh dari publik, terutama masyarakat Tionghoa Indonesia yang menjadi kekuatan ekstra. Menariknya, meskipun yang bertanding adalah negara asal leluhur mereka, mayoritas warga Tionghoa di Indonesia tetap mendukung ya penuh timnas Indonesia. Ini bukti bahwa semangat nasionalisme tidak mengenal garis darah, yang penting hati dan jiwa tetap merah putih. Oke guys, secara total bisa dirangkum begini guys, kedatangan timnas Cina ke Indonesia justru membuka mata mereka sendiri. Indonesia jauh dari kata kumuh, malah modern, bersih dan tertata. Indonesia bukan hanya jadi tuan rumah yang berkelas, tapi juga jadi satu-satunya harapan Asia Tenggara untuk tampil di panggung dunia. Dan di sebalik sorakan supporter berdiri semangat yang solid, termasuk dari warga Tionghoa Indonesia yang tetap membela merah putih sampai akhir. Kalau kalian punya pendapat tentang laga ini, tulis saja di kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.